Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septinur Uswatun Hasanah, NIM 5301011943 dari jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Salatiga. Pembaruan Islam di Mesir. Mesir menjadi wilayah Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 640 Masehi. Mesir berhasil ditaklukkan oleh pasukan Amr ibnu al-Ash yang kemudian ia dijadikan gubernur di sana. Kemudian diganti oleh Abdullah ibnu Abishar pada masa Utsman dan berbuntut konflik yang menjadi salah satu penyebab terbunuhnya Utsman. Mesir menjadi salah satu pusat peradaban Islam dan pernah dikuasai oleh dinasti-dinasti kecil pada zaman Bani Abbas seperti dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah, dan dinasti Mamluk. Segera setelah Mesir menjadi salah satu bagian dari Islam, Mesir tumbuh dengan mengambil peranan yang sangat sentral sebagaimana peranan-peranan dalam sejarah kemanusiaan yang dilakoninya pada masa lalu. Seperti yang pertama, menjadi sentral pengembangan Islam di wilayah Afrika dan bahkan menjadi batu loncatan pengembangan Islam di Eropa lewat Selat Gibraltar. Yang kedua, menjadi kekuatan Islam di Afrika, kekuatan militer dan ekonomi. Yang ketiga, pengembangan Islam di Mesir merupakan tapak tilas terhadap sejarah Islam pada masa Nabi Musa yang mempunyai peranan penting dalam sejarah kenabian. Yang keempat, menjadi wilayah penentu dalam pergulatan perpolitikan umat Islam, termasuk di dalamnya adalah peralihan kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin kepada Daulat Bani Umayyah dengan tergusurnya Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Majelis Tahkim. Setelah kehancuran kerajaan Islam di Baghdad, Mesir tampil dengan format perpolitikan yang baru, yang berkembang bersama kerajaan Daulat Fatimiyah. Kerajaan Daulat Fatimiyah merupakan salah satu dari 3 kerajaan besar Islam, yaitu Daulat Safawiyah di Parsi dan Kerajaan Moghul di India. Pasca kejayaan Islam pada masa Daulat Bani Abbasiyah di Baghdad dan Bani Umayyah di Spanyol, kehadiran Mesir bersama Daulat Fatimiyah yang didirikan oleh aliran atau sekte Syiah telah memberikan isyarat tentang adanya kekuatan Islam di saat Islam mengalami kemunduran. Statement tersebut bukanlah sebuah apologi karena bukti-bukti eksistensi kerajaan tersebut sampai saat ini masih dapat kita jumpai. Misalnya, berdirinya Universitas Al-Azhar yang didirikan oleh Nizamul Mulk sebagai pusat kajian keilmuan Islam. Dibangunnya Universitas Al-Azhar sebagai perguruan tinggi Islam besar tertua yang dianggap mewakili peradaban dan basis ilmiah, intelektual pasca klasik sampai modern, yang dianggap masih ada dan tidak terhapus oleh keganasan perang. Berbeda dengan Universitas Nizamiyah di Baghdad, yang kini hanya tinggal kenangan, setelah keruntuhan Baghdad, Al-Azhar dapat disimbolkan sebagai khasanah pewarisan bobot citra keagamaan yang cukup berakar di dunia Islam. Tonggak inilah yang membawa Mesir memiliki aset potensial di kemudian hari dalam gagasan-gagasan modernisme. Ketika Napoleon Bonaparte menginjakkan kakinya di Mesir pada tahun 1798, Mesir berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Secara politik, negeri ini terbelah oleh 2 kekuatan yang saling menghancurkan, yakni kekuatan Mamluk yang berkuasa secara turun-temurun sejak abad ke-13 dan kekuatan yang didukung oleh pemerintahan Utsmani di Istanbul. Dengan keadaan sedemikian lemah, datanglah tentara Napoleon yang melebarkan sayap imperialnya ke wilayah-wilayah lain yang mempunyai potensi kekayaan alam, peradaban, dan warisan-warisan historis yang memungkinkan mereka untuk dijadikan batu pijakan bagi kejayaan mereka dalam membangun impian menguasai dunia. Pada tanggal 2 Juni 1798 Masehi, ekspedisi Napoleon mendarat di Alexandria atau Mesir dan berhasil mengalahkan Mamluk dan menguasai Kairo. Napoleon Bonaparte menguasai Mesir sejak tahun 1798 Masehi.
Kehadiran Napoleon di samping membawa pasukan yang kuat, juga membawa para ilmuwan dengan seperangkat peralatan ilmiah untuk mengadakan penelitian. Dan akhirnya dibentuk lembaga ilmiah yang dinamai De Aegypti, yang terdiri dari ilmu pasti, ilmu alam, ekonomi, politik, dan sastra seni. Di samping kemajuan teknologi yang dibawa Napoleon, ia juga membawa ide-ide baru yang dihasilkan dari revolusi Prancis, seperti yang pertama, sistem pemerintahan republik yang di dalamnya kepala negara dipilih untuk waktu tertentu, tunduk kepada undang-undang dasar, dan bisa dijatuhkan oleh parlemen. Yang kedua, ide persamaan dalam arti sama kedudukan dan turut sertanya rakyat dalam soal pemerintahan, cara mendirikan suatu badan kenegaraan yang terdiri dari ulama-ulama Al-Azhar dan pemuka-pemuka dagang dari Kairo dan daerah lain. Yang ketiga, ide kebangsaan dengan menyebutkan orang Perancis merupakan suatu bangsa dan kaum Mamluk merupakan orang asing yang datang ke Mesir walaupun beragama Islam. Pada bidang pendidikan yang berkembang di Mesir sangat doktrinal. Metode penguasaan ilmu menghafal di luar kepala tanpa ada pengkajian dan telaah pemahaman. Diskusi dan dialog menjadi barang langka dalam pengkajian keislaman. Filsafat logika dianggap tabu sebagai mata kuliah di perguruan tinggi dan madrasah. Kondisi sosial keagamaan umumnya lebih mementingkan tindakan individual. Ukhuwah Islamiyah menekankan kepada kebersamaan, persatuan, dinamisme hidup, rasionalitas berpikir dalam lapangan keagamaan, dan sebagainya telah hilang di kalangan umat Islam. Keterbukaan dalam melakukan pemikiran keislaman dan pendidikan dengan orientasi pada sikap rasionalitas merupakan barang baru yang sama sekali tidak berkembang di kalangan umat Islam di Mesir. Dan tawaran-tawaran semacam itu akan menimbulkan reaksi yang keras yang berkembang dari mereka yang tidak mau menggunakan rasionalitas dan pembahasan sistematis terhadap ajaran Islam. Hal tersebut sangat wajar karena umat Islam telah jatuh pada sikap kehangatan sufisme dan mistisme. Kehadiran Napoleon ini sangat berarti bagi timbulnya pola pendidikan dan pengajaran Barat, yang sedikit demi sedikit akan mengubah persepsi dan pola pemikiran umat Islam, dan tentunya akan melahirkan semangat pengkajian dan pembaharuan dalam Islam. Maka, pada tahap perkembangannya, pola pembaharuan Islam kontemporer di Mesir lebih mengarah kepada hal-hal berikut. Yang pertama, pembaharuan sistem berpikir artinya tata cara berpikir umat Islam yang harus meninggalkan pola pikir tradisional yang dogmatik. Kedua, upaya membangun semangat kolegial umat agar memperoleh kesempatan melakukan aktualisasi ajaran terutama partisipasi aktif dalam pencaturan politik, ekonomi, dan hukum di dunia. Sebab selama ini, umat Islam secara aktif tidak mampu memberikan partisipasinya dalam percaturan dunia. Tokoh pembaharuan Islam di Mesir dan pemikirannya. Muhammad Ali Pasha adalah seorang keturunan Turki yang lahir di Kavala, Yunani pada tahun 1849 Masehi. Rakyat Mesir mengangkat Muhammad Ali sebagai wakil Mesir dan berhasil menumpas musuh-musuhnya, terutama golongan Mamluk. Dengan demikian, Muhammad Ali menjadi penguasa tunggal di Mesir. Akan tetapi, lama-kelamaan ia asyik dengan kekuasaannya dan berakhir bertindak sebagai diktator. Muhammad Ali dan keturunannya menjadi raja di Mesir lebih dari 1,5 abad lamanya. Salah satu bidang yang menjadi sentral pembaharuan Muhammad Ali adalah bidang militer dan bidang yang bersangkutan dengan militer, termasuk bidang pendidikan. Dibentuknya Kementerian Pendidikan untuk pertama kalinya di Mesir dan dibuka sekolah militer pada tahun 1815, sekolah teknik pada tahun 1816, sekolah ketabiban pada tahun 1836, dan sekolah penerjemah pada tahun 1836. Ia juga mengirimkan 311 mahasiswa yang belajar di Italia, Perancis, Inggris, dan Austria dengan biaya pemerintah. Al-Tahtawi dilahirkan di Tahta, sebuah kota kecil di Mesir.
Ia adalah seorang pembawa pemikiran pembaharuan yang besar pengaruhnya di pertengahan pertama dari abad ke-19 di Mesir. Ia pergi ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar, dan setelah 5 tahun menuntut ilmu, ia selesai dari studinya pada tahun 1822 Masehi. Ia adalah murid kesayangan gurunya, Syekh Hasan Al-Attar. Setelah menyelesaikan studinya, ia mengajar di sana selama 2 tahun, yang kemudian diangkat menjadi imam tentara di tahun 1824. 2 tahun kemudian, dia diangkat menjadi imam mahasiswa-mahasiswa yang dikirim Muhammad Ali ke Perancis. Pada tahun 1839, didirikan sekolah penerjemah yang kemudian dirubah menjadi sekolah bahasa asing. Al-Tahtawi bertugas mengoreksi buku-buku yang diterjemahkan murid-muridnya dan menghasilkan hampir 1000 buah buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Filsafat Islam di Mesir modern. Di abad modern, persoalan yang sering dihadapi adalah munculnya pemikiran Salafi yang tidak memberi peluang untuk memberi interpretasi terhadap nas, bertentangan dengan pemikiran Barat yang terbuka lebar dan liberal dalam pemikiran. 3 metode yang dipakai dalam filsafat Islam dengan mengikuti tokoh penggunanya yaitu metode kritik analitik Mustafa Abd al-Razik, metode komparatif Muhammad Iqbal, dan metode historis Ibrahim Madkur. Akar-akar filsafat Islam di Mesir abad modern. 1. Turas lama, yang jauh sebagai perpanjangan dari pemikiran Arab modern. 2. Turas lama yang dekat, yaitu turas barat semenjak terjadi kontak dengan dunia Islam, gelombang pertama dengan Yunani dan Romawi. 3. Kontak dengan barat modern, semenjak kedatangan Prancis ke Mesir. Persoalan-persoalan terkini di Mesir. Ukhuwah dan solidaritas sudah hilang dari umat Islam. Bangsa-bangsa Muslim di berbagai negara yang berbeda tidak lagi memiliki empati terhadap bangsa Muslim lain. Umat Islam terpengaruh oleh pola pikir Barat dan meresponnya mentah-mentah. Hal ini membuyarkan sendi-sendi filsafat Islam yang telah ada, sehingga menghapus keinginan pengembangan filsafat Islam itu sendiri. Berdasarkan pengalaman yang telah berlalu, diperkirakan filsafat Islam mengalami beberapa persoalan karena 2 faktor. Pertama, pola pikir aliran Salafi yang sangat ketat dan kuat berpegangan kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber-sumber ajaran Islam dan tidak memberi peluang untuk menginterpretasikan nas-nas lebih jauh. Ketika terjadi benturan suatu doktrin dengan perkembangan yang telah terjadi pada abad modern, mereka tidak mau memperhatikannya. Kedua, pola pikir Barat mengatakan bahwa kemajuan hanya diperoleh melalui satu jalan, yaitu metode Eropa dan Barat Amerika. Alasannya, mereka sudah berhasil mencapai kemajuan dan membuktikannya dalam kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dari kata maupun penjelasan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.